Selamat pagi semuanya, terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Quinza dari kelas 10 DKV. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas sejarah yang bertema Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Beberapa kerajaan di Islam yang akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua ada Kerajaan Aceh. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Yang keempat, Kerajaan Pajang. Yang kelima, Kerajaan Banten. Dan yang terakhir, Kerajaan Pelak. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1267 Masehi, abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meura Silu, seorang orang asli Aceh. Meura Silu berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh setelah masuk Islam. Sultan Malik Al-Saleh memerintah dari tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pengaruh Kerajaan Samudra Pasai di Indonesia. Yang pertama, dalam perkembangan peradaban. Menjadi salah satu kerajaan maritim terkemuka di Nusantara, menjadi pusat kajian keilmuan Islam, melahirkan banyak ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua, dalam perdagangan, menjadi pusat perdagangan internasional dan bandar transito, menggantikan peranan Sriwijaya di wilayah Selat Melaka, menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan di Arab dan India. Yang ketiga, dalam penyebaran agama Islam, Kerajaan Samudra Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Banyak ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Kerajaan Samudra Pasai. Bahasa Melayu Pasai menjadi media utama dalam rangka dakwah agama. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh adalah kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah tahun 1496 pada abad ke-15. Kerajaan ini didirikan atas wilayah Kerajaan Lamburi. Pengaruh Kerajaan Aceh di Indonesia. Yang pertama, dalam perkembangan peradaban. Menjadi pusat pembelajaran agama Islam di kawasan Barat Nusantara pada awal abad ke-17. Menjadi pusat tamadun Islam di Asia Tenggara. Aceh berkembang pesat dalam bidang politik, militer, perekonomian, dan keagamaan. Yang kedua, dalam perkembangan perdagangan. Menjadi pusat perdagangan di sekitar Selat Malaka, memiliki komoditas ekspor seperti lodok, emas, minyak tanah, kapur, sutra, kapas, kapur barus, dan belerang. Memiliki komoditas impor seperti beras, guci, gula, sakar lumat, minyak barang, biji besi, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam penyebaran agama Islam. Menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, dilakukan dengan cara damai yaitu melalui perdagangan, perkawinan, budaya, dan tradisi kehidupan masyarakatnya. Menjadi gerbang masuknya Islam ke Nusantara. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Didirikan oleh Raden Patah di akhir abad ke-15 pada tahun 1475. Menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa dan mencapai kejayaan di bawah Sultan Trenggono, termasuk merebut Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta. Pengaruh Kerajaan Demak di Indonesia. Yang pertama, dalam perkembangan peradaban. Kerajaan Demak berperan dalam pembentukan identitas budaya dan keagamaan di Indonesia. Seni, sastra, dan arsitektur yang dipengaruhi Islam menciptakan budaya yang kaya dan beragam. Yang kedua, dalam perkembangan perdagangan. Menjadi pusat perdagangan yang berperan penting dalam kehidupan perekonomian antar pulau. Menjadi penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara,
Tuban, Sedayu, dan Gresik. Yang ketiga, dalam penyebaran agama Islam, menjadi pusat dakwah Islam di Jawa, menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan santri dari berbagai wilayah untuk belajar dan menyebarkan Islam, didukung oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Keempat, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568 di Kartasura setelah runtuhnya Kerajaan Demak dan menjadi penerus Kesultanan Demak. Pengaruh Kerajaan Pajang di Indonesia. Yang pertama, dalam perkembangan peradaban. Menerapkan sistem pemerintahan terbuka yang mengakomodasi pemikiran-pemikiran masyarakat. Mengembangkan budaya Islam melalui seni, sastra, dan arsitektur. Memperkuat struktur politik lokal dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, dalam perdagangan. Menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Mengekspor beras melalui jalur perdagangan di Sungai Bengawan Solo. Menjadi agraris maritim yang memiliki potensi tinggi. Yang ketiga, dalam penyebaran agama Islam. Jaka Tingkir, salah satu murid Sunan Kalijaga, melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Pangeran Benawa Raja ketiga, Kerajaan Pajang, memilih untuk menjadi penyebar agama Islam. Kerajaan Islam memiliki peran penting dalam aktivitas dakwah dan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati pada abad ke-16 tahun 1586. Kerajaan ini pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa dan berperan besar dalam penyebaran agama Islam. Pengaruh Kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Yang pertama, dalam perkembangan peradaban, bidang pendidikan. Didirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak sosial, menerapkan ajaran Islam yang menekankan persaudaraan dan kasih sayang budaya, mengakulturasikan kebudayaan asli, Jawa, Islam, dan kebudayaan Hindu. Yang kedua, dalam perdagangan. Kerajaan Mataram Islam menguasai wilayah pesisir pantai utara Jawa sebagai pelabuhan. Peningkatan produksi beras. Kerajaan Mataram Islam memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Yang ketiga, dalam penyebaran agama Islam. Mendirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, menerjemahkan naskah Arab. Yang keenam, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, pada tahun 1526. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang didirikan pada abad ke-16 di wilayah Banten. Kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan perdagangan rempah-rempah di Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Banten di Indonesia. Yang pertama, dalam perkembangan peradaban. Sistem kasta berangsur-angsur menghilang karena Islam lebih akomodatif dalam menentukan kedudukan dan kewajiban seseorang. Perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat seperti ibu suri, penasehat sultan, tokoh politik, guru, dan dakwah Islam. Yang kedua, dalam perdagangan. Banten berkembang menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis di ujung barat Pulau Jawa. Banten menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Banten memiliki komoditas ekspor penting yaitu lada. Yang ketiga, dalam penyebaran agama Islam. Banten menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Penyebaran Islam diperkenalkan melalui jalur perdagangan dan peran aktif para ulama. Ulama mengajarkan agama Islam secara individual di rumah dan masjid terdekat. Yang terakhir, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri tahun 840 Masehi, abad ke-9. Kerajaan ini terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur. Yang mendirikan Kerajaan Perlak adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Pengaruh Kerajaan Perlak di Indonesia. Yang pertama, dalam perkembangan peradaban. Dalam bidang pendidikan.
Kerajaan Perlak memiliki lembaga pendidikan Islam seperti Zawiyah Bukit Cibrek dan Zawiyah Cotkala Perlak. Yang kedua, dalam perdagangan. Kerajaan Perlak menjadi pusat perdagangan internasional di abad ke-8. Perlak terkenal sebagai penghasil kayu perlak yang berkualitas baik untuk bahan kapal. Yang ketiga, dalam penyebaran agama Islam. Kerajaan Perlak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam di Perlak. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, selamat pagi, Namo Buddhaya.